Halo friends, jumpa lagi di video kami Kultur Kelana friends. Di video kami kali ini masih menyambung mengenai tenda nih friends. Topiknya masih sama friends, tenda dengan video-video sebelumnya ya friends. Oke, di video kami kali ini kami mau membantu kalian mengingatkan kembali faktor-faktor apa saja sih yang perlu kalian pertimbangkan dalam memilih tenda untuk aktivitas outdoor kalian friends. Kita masuk ke poin pertama friends. Menurut kami, faktor yang pertama kalian perlu pertimbangkan adalah kapasitasnya friends. Kapasitas ini biasanya ada tenda dengan kapasitas 2 orang, 4, 5 orang, atau ada juga yang 3 orang friends. Nah, kalian tentukan nih dengan kondisi kelompok kalian friends. Jika kelompok kalian banyak, pastikan kalian memilih tenda dengan kapasitas yang sesuai tadi ya friends. Masuk ke poin yang kedua friends. Yang poin kedua itu ada tipe, peruntukan, dan tujuan aktivitas kalian friends. Di poin yang pertama ada tipe friends. Seperti yang kita pernah bahas di video-video sebelumnya, bahwa tenda itu punya beberapa tipe friends. Mulai dari yang outer first atau inner first, peruntukannya itu untuk aktivitas di 4 musim atau 3 musim, ya kan. Kemudian tenda yang cocok untuk lokasi aktivitas kalian friends, seperti tenda untuk kalian hiking atau kalian camping. Camping bisa camping di pegunungan atau bisa juga camping di pantai friends. Nah, aktivitas yang berbeda tadi membutuhkan tenda dengan tipe yang berbeda pula friends. Kemudian setelah itu ada faktor harga yang perlu kalian pertimbangkan friends. Tenda dengan kapasitas lebih banyak biasanya punya harga yang lebih mahal friends. Termasuk juga feature-feature yang ada friends. Biasanya tenda dengan feature yang lebih modern itu pun juga punya harga yang lebih mahal friends. Dan itu bisa jadi kalian pertimbangkan juga tuh friends. Misalkan kalian mau membeli tenda dengan kapasitas 4, otomatis harganya bisa lebih mahal ketimbang tenda dengan kapasitas 2 orang friends. Faktor berikutnya yang perlu kalian pertimbangkan adalah feature yang melekat di dalam tenda yang akan kalian pilih friends. Feature-feature yang biasanya ada di dalam tenda itu seperti bahannya ya friends ya. Bahannya itu ada yang biasanya dari ripstop atau dari nylon. Dari bahan itu biasanya berpengaruh ke kekuatan atau kadar waterproof dari outer kalian friend. Yang kedua, bobotnya friends, ya kan? Sebab bahan outer tadi seperti ripstop atau nylon itu punya bobot yang berbeda friends. Biasanya nylon lebih rendah friends, bobotnya lebih ringan friends. Feature yang berikutnya yang perlu kalian pertimbangkan adalah vestibule friend. Vestibule ini juga memudahkan kalian untuk menyimpan barang-barang kalian atau di kondisi emergency bisa kalian manfaatkan untuk memasak friends. Ada juga feature ventilasi yang biasanya ada di dalam tenda friends, ventilasi atau mesh yang ada di inner tenda kalian friend. Biasanya ventilasi atau mesh itu bisa mengurangi risiko kondensasi di dalam tenda kalian friend. Itu tadi beberapa faktor yang perlu kalian pertimbangkan dalam memilih tenda friends. Semoga tips ini bermanfaat buat kalian ya friends ya. Oke, terus dukung channel kami dengan like, comment, dan subscribe. Atau kalian juga bisa main-main ke official merchandise kita di Tokopedia atau Shopee yang linknya nanti akan kita sertakan di deskripsi video ini. Temukan makna di setiap kelana.